Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk pada pembahasan jawazimul fi'lil mudhari'i, yang menjadikan yang menjadikan fi'il mudhari itu dibaca apa? Majzum. Oke. Teman-teman bisa dilihat di papan tulis terlebih dahulu. Sambil dilihat di papan tulis. Gini. Jazakumullah khairan. Oke. Kita sampai pada pembahasan ma yujzimul fi'lil mudhari'i, yang memajzumkan fi'il mudhari. Sebagaimana kemarin sudah kita ingatkan bahwa fi'il mudhari itu, teman-teman, bukan Allah Subhanahu wa taala, adalah fi'il yang di depannya ada salah satu dari huruf mudhara'ah, yaitu apa? Anita. Oke, kita sudah dapat. Kemudian yang selanjutnya, fi'il mudhari itu bisa mengalami perubahan harokat belakangnya, dan itulah tujuan kita belajar ilmu nahwu, mempelajari perubahan akhir kata atau harokat akhir kata. Sudah dibuka semua, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sudah ya? Kemudian selanjutnya di situ ada keterangan, bisa dilihat. Kita baca lagi keterangannya di qawaid. Sudah? Yang memajzumkan yujzamul fi'lul mudhari'u idza sabaqahu harfun jazimun. Sudah ketemu qawaidnya di qawaid. Coba boleh pinjam sebentar bukunya? Bentar aja. Oh, berarti tinggal sedikit lagi selesai ya? Masya Allah. Nanti kita buatkan ringkasannya ya di akhir ya. Nanti insya Allah kita buatkan ringkasan materi kita, biar lebih mudah untuk dimurojaah. Cukup 1 atau 2 lembar nanti kami buatkan insya Allah. Di situ disebutkan yang memajzumkan fi'il mudhari apabila fi'il mudhari itu didahului dengan huruf jazim, yang menjadikan fi'il mudhari yang awalnya itu marfu' mengalami perubahan, dibaca dengan apa? Majzum. Seperti contoh huruf-hurufnya apa saja? Wahia lam, yang artinya belum. Wala nahiyah, yang artinya apa? Jangan. Wa in, yang artinya apa? Jika. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Kita mulai dari lam wala an-nahiyatu tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Lam yang artinya belum, wala yang artinya jangan, larangan, ini memajzumkan fi'il mudhari, tapi hanya memajzumkan satu fi'il saja. Maksudnya kinerjanya hanya bisa berdampak pada satu kata kerja saja. Kalau ada lam, wala, ya fi'il mudhari'nya yang dibaca dengan majzum disukunkan hanya satu kata kerja saja. Nah, kemudian diperjelas lagi ketika kita bertemu di sini dengan in yang ke-16-nya, bisa dilihat. Nanti kaidahnya kita ringkaskan semuanya. Kita berarti sudah masuk 16 kaidah.
Dan in tajzimu fi'laini wa tufidu anna husulal fi'lil awwali syartun fi husulil fi'lil tsani. Berbeda lagi kalau kita ketemu dengan in yang artinya jika. Untuk in itu langsung kinerjanya berdampak pada dua kata kerja begitu. Karena in tidak akan bisa sempurna kalimatnya kecuali kita juga harus membuat dua kalimat dijadikan satu. Oke? Itu yang disebut sebagai apa? Klausa atau frasa? Klausa atau frasa? Frasa. Klausa berarti lebih kecil daripada kalimat. Dan tujuannya untuk kata kerja yang pertama itu disebut sebagai syaratnya. Sementara kata kerja yang keduanya itu merupakan apa? Jawabnya. Jadi yang pertama itu merupakan syarat agar supaya yang kedua itu bisa tercapai. Oke, kita contohkan terlebih dahulu. Misal contoh pada kata yadhabu yang artinya apa? Pergi. Oke, kita buatkan contoh pada kalimat terlebih dahulu. Misal contoh yadhabu Muhammadun ilal masjidi. Yadhabu namanya apa? Fi'il mudhari. Dan fi'il mudhari itu dasarnya dibaca marfu. Tanda marfu'nya dengan apa? Dhammah. Ini yang namanya marfu ini. Tanda dasarnya adalah dhammah. Dan tanda fi'il mudhari'nya karena didahului dengan salah satu huruf anita. Muhammadun ini yang disebut fa'il atau subjek. Ila namanya huruf jar, setelahnya disebut namanya majrur. Itu pasangannya. Kita belum belajar, nanti insya Allah setelah ini. Terjemahnya Muhammad boleh kita tambahkan sedang dalam kurung saja, pergi ke masjid. Oke. Muhammad ini sebagai subjek. Tapi karena subjeknya diletakkan di belakang kata kerja, maka namanya fa'il. Kalau di awal kalimat namanya mubtada. Itu aja bedanya. Oke. Selanjutnya, teman-teman, kan Allah Subhanahu wa taala, misal kita masukkan lam yang artinya belum menjadi negatif, yang awalnya positif. Muhammad sedang pergi ke masjid. Berarti pekerjaan tersebut itu dilakukan. Kalau ditambahi lam yang artinya belum, maka menjadi negatif. Yang namanya negatif itu berarti tidak dilakukan. Misal contoh, lam yadhhab Muhammadun ilal masjidi. Maka jikalau kemasukan lam, fi'il mudhari'nya akan mengalami perubahan menjadi majzum, yaitu ditandai dengan apa? Sukun. Oke. Nah, teman-teman, kan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan satu lagi yang belum kita sebutkan, in yang artinya jika. In ini kinerjanya masuk pada dua kata kerja. Boleh nggak tidak dengan dua kata kerja? Boleh. Tapi membutuhkan syarat lain. Kita mau mengajarkan yang dasar, yang mana in itu kinerjanya berdampak pada dua kata kerja fi'il mudhari, dua-duanya sekaligus disukunkan. Yang pertama disukunkan, yang kedua juga disukunkan. Misal contoh, kira-kira menjadi kalimat sempurna atau tidak ketika kita mengatakan Muhammad pergi ke masjid. Kita tambahi kata jika. Contohnya di sini ya. Jika Muhammad pergi ke masjid, pertanyaannya, apakah kalimat ini sudah sempurna atau belum?
Kita masih butuh satu kalimat lagi. Misal, kira-kira boleh bantu bahasa Indonesianya. Kira-kira apa yang pas gitu kalimatnya untuk melengkapi bahasa Indonesia, jangan bahasa Jepang, anak kurang paham. Silakan. Bahasa Indonesianya, ya, kalau bahasa Indonesia kita belum nyambung ini repot. Yang penting kita nyambung dulu, connect dulu bahasa Indonesia. Jika Muhammad pergi ke masjid, apa kira-kira cocoknya menurut antum? Silakan, tidak apa-apa. Ya boleh, jadi pertanyaan gimana? Silakan. Jika Muhammad pergi ke masjid, apakah dia akan sholat? Oke, ini ketika menggunakan apakah, berarti kan tadi disebutkan yang namanya in, jika pekerjaan ini merupakan syarat tercapainya pekerjaan kedua, begitu. Jadi kalau yang pertama tidak terpenuhi, kedua tidak akan terpenuhi. Kalau sudah ditambahi kata apakah, wah ini masih dua-duanya pun ada kemungkinan terpenuhi dan tidak terpenuhi. Mau dia ke masjid nggak ke masjid pun masih tetap akan kira-kira sholat atau tidak sholat, kan begitu. Yang dimaksudkan in di sini sebagai syarti, ya sebagai syarat bahwa pekerjaan ini kalau dilakukan maka pekerjaan atau kata kerja kedua itu juga tercapai. Oke? Misal nih contoh. Jika saya berangkat sekolah lebih awal, saya akan ketemu dengan guru barunya. Tapi karena saya nggak berangkat lebih awal, berarti nggak ketemu. Kalau saya berangkat lebih awal, berarti saya ketemu. Oke, bisa dipahami. Contohnya lagi. Jika Muhammad pergi ke masjid, maka dia akan sholat. Oke, boleh kita tambahi, maka dia akan sholat misal. Ya bisa juga, tapi orang ke masjid nggak semuanya sholat masalahnya ini. Boleh, tapi kurang sesuai. Ada kok orang ke masjid nggak sholat, ada nggak? Ada. Ke masjid cuman mau ngapa? Mau ngadem ya, mau meeting, nggak sholat. Tapi tidak apa-apa. Maka kita akan dapati di sini dua kata kerja. Yang pertama kata kerjanya yang mana tadi? Pergi. Kata kerja kedua yang mana? Sholat. Ini sholat, ini kata kerja. Berarti kata kerja yang pertama dan kata kerja yang kedua nantinya dua-duanya harus dibaca apa? Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang kita buat menjadi bahasa Arab seperti ini. Karena sudah ada kan, yadhabu Muhammadun ilal masjid. Kita tambahin in aja. In berarti di sini harus dibaca apa tadi? Oke, in yadhab Muhammadun ilal masjidi. Jika Muhammad pergi ke masjid, misal ia akan bertemu atau apa yang pas? Hah? Ia akan apa? Pergi ke masjid, ini korelasinya apa hubungannya? Ke masjid dia bahagia kan? Jika ia pergi ke masjid, misal contoh, saya juga akan ikut pergi ke masjid. Misal karena beliau yang bawa apa? Mobil. Beliau yang punya motor. Masjidnya jauh. Jadi kalau beliau ke masjid, Anda juga mau apa? Mau ke masjid. Misal, kita tambahi, jika Muhammad pergi ke masjid, saya juganya ini tambahan aja, akan pergi ke masjid. Oke. Maka pergi yang kedua akan berubah juga menjadi apa? Majzum. Kita buatkan contohnya di mana ini? Di sini ya, di atas ya, lengkapnya ya. In yadhhab Muhammadun ilal masjidi. Saya akan, ini tambahan semuanya di sini, nggak perlu diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, orang yang
belum belajar kaidahnya, biasanya akan diterjemahkan kata juganya, akan diterjemahkan kata akannya. Padahal nggak perlu. Itu sudah mengandung makna. Karena tadi disebutkan, ini namanya syarat. Syarat itu menunjukkan di sini sudah terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi atau belum terjadi? Belum. Kalau yang pertama aja belum terjadi, yang kedua berarti? Tapi kalau terjadi berarti? Jadi ketika disebutkan dengan in, berarti kejadiannya belum terjadi. Maka mengandung kata apa? Di sini adhab ilal masjidi. Kenapa di sini dengan adhab? Karena fa'ilnya atau subjeknya tadi siapa? Saya. Jadi harus disesuaikan. Maka menjadi seperti ini. In yadhab Muhammadun ilal masjidi, adhab ilal masjidi. Kalau Muhammad pergi ke masjid, saya juga akan pergi ke masjid. Tapi kata juga akannya dalam bahasa Arab tidak perlu diterjemahkan karena ini sudah kandungan maknanya. Karena in menunjukkan pekerjaan tersebut itu belum tercapai. Oke, bisa dipahami teman-teman? Kita buka kembali. Wait, berapa menit lagi adzan? Masih lama. Alhamdulillah kalau masih lama. Sudah? Sekarang teman-teman, kan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi pada contoh. Coba pada latihan yang kelima, coba dibuka. Latihan yang kelima, ada nggak latihan kelima? Ada kelima. Kelima tulisannya bulat doang ya. Ada kelima. Sudah semua dibuka. Oke. Kita coba baca ya. Badala kulli jumlatin minal jumalil atiyati jumlatan ukhra musawiyatan laha fil ma'na wa mustamilatan ala fi'lin mudhari'in majzumin. Sudah? Letakkan pengganti setiap kalimat dari kalimat-kalimat yang ada ini. Sudah? Dengan kalimat lain yang setara dalam makna dan mencakup fi'il mudhari yang majzumnya. Wah, ini kayaknya agak susah bahasanya. Gampangnya gini aja sudahlah ya. Gampangnya itu coba jadikan kalimat yang ada ini diganti menjadi bentuk fi'il mudhari yang majzum. Intinya kebalikannya aja gitu. Kalau enggak yang setara lah, bahasa mudahnya begitu. Ini sebagiannya kebalikannya, sebagiannya apa? Setara. Wah, ini dipahami nggak ya? Sudah dipahami belum? Saya contohkan yang pertama begini tadi. Teman-teman coba dilihat dulu ya pada contoh pertama. Utrukil al-mizaha. Utruk al-mizaha. Utruk itu fi'il amr sebenarnya. Tinggalkan bercanda. Maka dirubah menjadi fi'il mudhari yang majzum yang sesuai itu dengan menggunakan jangan bercanda. Kan begitu. Tapi ini susah kayaknya ya. La tamzah. Wah, tinggal dulu. Susah banget. Belum. Oke. Yang B aja dulu. Oh, yang A dulu. Yang kedua yang A. Oke. Latihan yang kedua. Adkhil lam 'alal af'alil mudhari'ati allati fil jumalil atiyati
washkul akhira kulli fi'lin. Oke. Masukkan lam pada setiap fi'il mudhari yang ada pada kalimat di bawah ini dan berilah harokat akhir setiap fi'ilnya. Perhatikan. Yang pertama saya contohkan. Sudah ketemu belum? Sudah. Contohnya yuthmirul bustanu. Kita masukkan lam, cukup dijadikan sukun. Tapi kalau setelah sukun ada alif lam, maka dalam bahasa Arab karena ketemu dua sukun, maka sukun yang pertama kita ganti dengan huruf apa? Kasroh agar supaya bisa dibaca. Tapi kalau nggak dibaca, pilahnya seperti ini. Meskipun ini keliru, tapi untuk mempermudah dan memperjelas saja. Seperti contoh, yuthmirul bustanu. Kita membaca ditambahi lam maka menjadi lam yuthmir al-bustanu. Atau kalau dibaca sekaligus maka menjadi lam yuthmiril bustanu. Dan seperti itu cara membacanya dalam bahasa Arab. Boleh kita membacanya lam yuthmir al-bustanu atau lam yuthmiril bustanu. Oke, silahkan Pak Nuzul ujung. Oke, silakan nomor kedua. Sekalian diterjemahkan boleh. Ma'a akhihi. Ya, terjemahkan. Muhammad datang bersama saudaranya. Oke, silakan masukkan lam. Lam yahdur Muhammadun ma'a akhihi. Ya, terjemahkan. Muhammad tidak boleh tidak, boleh belum, begitu. belum atau tidak berangkat bersama saudaranya. Iya. Lanjut, silakan. Udayyi'u di situ waqtan lil la'abi. La'abi. Iya. Aku artinya apa di situ? Udayyi'u waqtan lil fil la'abi. Ya, aku menyia-nyiakan waktu seperti itu ya. Untuk bermain-main. Berarti tambah la ya. Lam. Lam Iya. ya. Lam udayyi. Iya. Waqtan fil la'abi. Ya, terjemahannya jadi apa? Saya belum. Ya, tidak harus selalu diterjemahkan belum. Boleh juga diterjemahkan apa? Tidak. Mungkin teman-teman kira-kira kenapa kok kita tidak mengatakan la udayyi'u? Saya tidak menyia-nyiakan waktu. Tapi kok kita menggunakan lam udayyi waqtan begitu? Saya belum menyia-nyiakan waktu. Kenapa kok kita harus menggunakan lam tidak menggunakan la? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira apa? Ya, ini teman-teman kan Allah SWT dalam bahasa Arab la itu menunjukkan bentuk penafian. Penafian itu sesuatu yang memang sebenarnya nggak bisa dilakukan, begitu. Maka la itu bahkan berbeda dengan lan. Kalau lan itu kita menyebutnya kata tidak akan, seakan-akan menunjukkan pekerjaan tersebut tidak akan tercapai, tidak bisa tercapai, keliru. Yang tidak bisa tercapai dan tidak akan tercapai itu pada dasarnya adalah la yang menggunakan apa? Nafiyah. Oleh karena itu Allah SWT ketika disebutkan Nabi Musa ketika ingin melihat Allah SWT, Allah SWT mengatakan innaka lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku dengan menggunakan lan, tidak menggunakan la. La itu bentuk penafian yang memang Allah itu maksudnya tidak bisa dilihat, itu betulan nggak terlihat begitu. Misal contoh ini, teman-teman kan Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu batu? Antum tahu batu? Kira-kira kalau kita makan batu bisa atau enggak bisa? Bisa atau enggak bisa? Siapa yang bisa makan batu? Enggak, batu, karena batu lah normalnya batu. Bisa atau enggak bisa?
Kalau kita mengatakan, ikhwan Allah SWT, kamu tidak akan bisa memakan batu itu, maka ada kemungkinan kita bisa memakan batunya. Dengan dipaksa mungkin bisa. Tapi kalau kita mengatakan kamu tidak memakan batu itu, ini menunjukkan bahwa batu itu pada dasarnya memang tidak bisa untuk dimakan, begitu. Contohnya itu begini. Kenapa kok kita mengatakan misal contoh, oh kamu tidak pergi ke sekolah, la adhab ilal madrasati. La adhab ilal madrasati, saya tidak pergi ke sekolah. Menunjukkan bahwa kita memang pada dasarnya tidak sekolah, makanya kita nggak pergi kemana? Ke sekolah, begitu. Beda kalau kita mengatakan lam adhab, saya tidak pergi ke sekolah, misal lamnya. Ya diartikan belum, diartikan tidak pun boleh, tapi mengandung makna bahwa kita sekolah di tempat tersebut, tapi bisa jadi karena ada alasan kita sakit, ada alasan kita ada udzur, maka kita tidak datang ke sekolah. Atau pas kita marah kemudian kita ngomong sama orang tua, udah cepat kamu sekolah. Enggak mau sekolah, malas aku sekolah. Ya sudah, kamu enggak akan saya sekolahkan. Menggunakan kata tidak akan. Pertanyaannya, kira-kira orang tua kita betulan enggak nyekolahkan kita atau tetap kita disekolahkan? Meskipun dengan menggunakan lam, tapi tetap selama penghalangnya itu hilang, ya bisa. Kalau menggunakan la itu memang sama sekali nggak bisa, begitu. Sama sekali tidak memungkinkan. Maka itu disebut la an nafiyah. Begitu juga menggunakan kata udhi, menyia-nyiakan waktu. Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu, atau saya tidak menyia-nyiakan waktu. La udhi'u waktan. Ini berat banget. Padahal pertanyaannya, waktu bisa disia-siakan atau enggak? Mungkin atau enggak mungkin? Maka lebih tepat kita tidak menggunakan apa? La, karena kita punya potensi untuk menyia-nyiakan waktu. Jadi menggunakan lam ini lebih tepat. Mungkin saat ini kita nggak menyia-nyiakan waktu, tapi waktu itu sangat besar kemungkinannya untuk disia-siakan. Lanjut yang keempat, al-qitaru yata'akharu an mau'idihi. Silakan. Siapa ini? Oh ya, silakan. Baca dulu, al-qitaru yata'akharu an mau'idihi. Ya, kereta itu terlambat dari jadwalnya. Mana yang fi'il mudhari? Cari dulu yang fi'il mudhari. Al-qitar, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu harus ada salah satu huruf anita. Nah, jangan lupa fi'il mudhari, kata kerja. Nah, gitu. Kata kerjanya yang mana di sini? Oke, sekarang masukkan lam. Jadi bagaimana? Silakan masukkan lam. Jadi berubahnya seperti apa? Al-qitaru lam ya an ya, terjemahkan jadi bagaimana? Kereta itu tidak terlambat dari jadwalnya. Oke. Kenapa tidak menggunakan la? Karena ada potensi untuk terlambat. Lanjut silakan Pak Riansah. Oke, as-sibahata. Ata'allamu as-sibahata. Saya belajar berenang. Lanjut, masukkan lam. Lam ata'allamu. Ada lam berarti konsekuensinya harus apa tadi? Ata'allamu. Saya belajar berenang. Tidak belajar. Lamnya diletakkan di mana? Di depan. Iya, di depan. Silakan dibaca. Lam ta'allamu. Nah, kan? Kalau ada lam harus dimajzumkan, kan materi kita seperti itu. Iya, dimajzumkan. Jadi nggak boleh dibaca dengan marfu' lagi. Ulangi lagi. Lam ata'allam. Ya.
Iya, baca. Asiba hatta. Ya, terjemahkan. Saya tidak belajar. Ya, saya tidak atau saya belum belajar berenang. Lanjut. Al-fallahu yahlubu baqaratahu. Iya, Petani itu memerah susu. memerah susunya. Memerah susunya atau memerah sapinya? Memerah sapi. Ya, memerah susu sapinya. Sebenarnya memerah sapinya begitu, tapi ya bahasa kita kan nggak pas memerah susu sapi. Memerah susu sapinya. Oke. Mana fi'il mudhari'nya di sini? Yahlubu. Ya, silahkan dirubah. Al-falahu lam yahlub baqaratahu. Ya. Insyaallah, mumtaz. Lanjut. Dha'la an-nahiyah qabla kulli fi'lin mudhari'in fil jumalil atiyati washkul akhirahu. Letakkan la nahiyah sebelum semua kata kerja di bawah ini, fi'il mudhari di bawah ini, dan berilah harokat akhirnya. Contoh yang pertama, tulawwithu yadaika bil midadi. Artinya apa di situ? Kamu mengotori kedua tanganmu dengan tinta. Oke. Sekarang kita masukkan, jangan kotori kedua tanganmu dengan tinta. Maka menjadi la tulawwith yadaika bil midadi. Oke, silakan lanjut. Taqribu man huwa asgharu minka. Ya, terjemahkan dulu. Engkau memukul Ya. seorang yang lebih muda darimu. Kamu memukul orang yang lebih muda darimu. Silahkan dirubah. La taqrib man huwa asgharu minka. Ya, jadi bagaimana terjemahnya? Jangan memukul orang yang lebih muda darimu. Ya. Lanjut, silahkan. Mana dulu? Ya, belakang dulu, Mas ini. Kamu meminum air sesudah lari. Ya. La tashrab ba'da al-janibah. Ya, jangan Kamu meminum air sesudah lari. sesudah lari. Habisnya minum apa? Kolagen? Atau minum apa biasanya? Hah? Lanjut, silakan, fadhal. Asatal manzil. Ya. Kamu merusak perkakas rumah tangga. Ya. Perkakas rumah aja, nggak usah rumah tangga. La tutlib asasal manzil. Ya. Jangan rusak. Ya, perabotan rumah. Ya, lanjut. Ta'khudhu ma laisa laka. Seperti itu sebenarnya. Kamu mengambil yang bukan milikmu. Silakan, Pak Ibnu. Nomor berapa? Nomor 5. Yang bola tulisannya. Ta'khudhu ma laisa laka. Ya, kamu mengambil yang bukan milikmu. Tambahkan, ya, la ta'khud ma laisa laka. Artinya apa? Ambil yang bukan. Nah, itu bisa dihafalkan, dipraktekkan sendiri. Ya, kalau ngomongnya jangan ngambil punya orang, ya. La ta'khud ma laisa laka. Silakan lanjut, Pak. Kamu memakai pakaian yang berat. Ya. La talbas ma bisa sakilata. Iya. Jangan kamu pakai pakaian yang berat. Oke, alhamdulillah. Terakhir kita masuk ke in. Setelah ini udah kan ya? Belum. Ya, silakan. Kita masukkan in dulu. Setelah ini kita masuk materi baru. Kita lengkapi kalimat di bawah ini dengan menggunakan in yang mana kita membutuhkan satu kata kerja lagi. Seperti contoh, in tuhmil fi amalika nuqtah nuqtah nuqtah. Jika kamu tidak memperhatikan pekerjaanmu, bahasanya begitu, jika kamu menyanyiakan pekerjaanmu, jika kamu tidak memperhatikan pekerjaanmu, kira-kira kita tambah kata apa, Pak? Bahasa Indonesianya dulu. Jika kamu tidak memperhatikan pekerjaanmu, titik-titik, titik-titik. Kamu akan, begitu bahasanya. Kamu akan, gitu. Kamu akan itu tambahannya. Boleh kamu akan, boleh saya akan, boleh. Kalau kamu tidak memperhatikan pekerjaanmu, oh saya pukul, gitu, misal. Boleh nggak? Boleh kan, bebas. Tidak harus sama semuanya kamu dengan kamu, enggak. Kamu, saya juga boleh. Bisa dipahami ya? Bahasa Indonesianya dulu.
Oke, tidak akan selesai pekerjaanmu. Wah, ini agak susah, tapi tidak apa-apa, bisa dipahami. Oke. Setelah ini, bahasa Arabnya setelah ini. Lanjut, Pak. Coba. Yang kedua, in tastahimma bil ma'il baridi. Jika kamu mandi dengan air dingin, maka kamu akan sakit. Oke. Nah, kita buat yang ini dulu aja, yang paling ringan. Karena sudah azan ya. Maridho yamradu. Karena yang sakit kamu, maka depannya diganti huruf ta. Silahkan. Berarti jadi bagaimana? In tastahima bil ma'il baridi. Kamu akan sakit, jadi apa? Dari yamradu jadi berubah menjadi apa? Tamrod. Ya, kenapa jadi tamrod? Karena yang sakit adalah kamu, maka dengan ta, dan di belakangnya disukunkan menjadi apa? Tamrod. Maka kamu akan sakit. Ini paling mudah kita buatkan dulu. Silakan. Yang azan, siapa yang azan? Mana muadzin? Azan dulu. Buka materi selanjutnya. Jawazim nanti kita ulang lagi insyaallah sambil berjalan. Buka materi baru. Raf'ul fi'lil mudhari'i ya, silakan dibuka. Ikhwah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Masuk pada materi fi'il mudhari. Di situ disebutkan raf'ul fi'lil mudhari'i. Fi'il mudhari itu pada dasarnya dibaca apa? Marfu. Maka pada kaidah yang ke-17 itu disebutkan, insyaallah nanti di akhir akan kita ringkaskan seluruh apa? Kaidahnya. Kita jadikan satu biar lebih apa? Mudah untuk mengingatnya. Yurfa'ul fi'lul mudhari'u idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi awil jazmi. Fi'il mudhari itu dibaca marfu dengan syarat, mudah syaratnya. Kalau tidak ada huruf-huruf yang memansubkan dan huruf-huruf yang menjazmkan di depannya. Yang paling mudah, kalau di depannya tidak didahului oleh apapun. Kalau fi'il mudhari tidak didahului dengan huruf apapun, mudah, fi'il mudhari langsung dibaca dengan marfu dengan dhammah. Tapi kalau didahului dengan misal contoh harfun nasbin, an, lan, idzan, kai, maka berubah menjadi mansub. Atau didahului dengan huruf-huruf jazm seperti lam, la, nahiyah, dan juga in, maka berubah menjadi sukun majzum. Nah, ada beberapa huruf juga yang memang masuk pada fi'il mudhari, tapi karena huruf tersebut tidak dikategorikan sebagai huruf nasab, tidak dikategorikan sebagai huruf jazm, maka tidak akan mempengaruhi. Apa saja hurufnya? Karena hurufnya tidak masuk mansub, tidak masuk majzum. Yang pertama adalah la nafiyah. Yang kedua adalah sa, yang artinya akan. Atau saufa, sama-sama memiliki arti apa? Akan. Kemudian qad, yang memiliki beberapa makna, bisa diartikan kadang-kadang, jarang-jarang, kayaknya, begitu. Tergantung pada apa? Konteks. Jarang-jarang, kadang-kadang, seringnya. Oke. Kita masuk pada contoh terlebih dahulu. Kita masuk pada contoh. Bisa dilihat pada contoh di situ. Tatirul hamamatu. Sudah ketemu ya? Tatirul hamamatu. Hamamah burung apa? Merpati. Merpati itu terbang. Karena tidak ada huruf apapun di depan kata kerja terbang, maka tatiru tetap disebutkan dengan marfu. Contoh yang kedua, ya'udul musafiru. Traveler itu, bahasanya apa? Pelancong itu pulang.
tidak didahului dengan apapun. Begitu juga tasirus suhubu, awan itu berjalan. Yanzilul mataru, hujan itu turun. Yathurul ghubaru, debu itu beterbangan. Yahkumul qadhi, hakim itu memutuskan. Maka semuanya di sini dibacanya dengan menggunakan harokat marfu dengan dhammah. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya kita masuk pada contoh. Silakan Pak Anom. Yang pertama di situ disebutkan. Sudah ketemu belum? Latihan yang pertama. Coba tentukan fi'il mudhari pada kalimat di bawah ini dan sebutkan sebab fi'il mudhari itu dibaca marfu. Di situ pertama, yawaddu aliyun an yal'aba bil qurrati. Ali senang bermain bola. Nah, fi'il mudhari'nya yang mana, Bapak? Yang mana saja? Pak Anom, silahkan. Fi'il mudhari'nya yang mana saja? Ya, yawaddu. Sekarang fi'il mudhari' yang marfu adalah yawaddu. Apa sebab dibaca marfu? Karena tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazm. Begitu. Tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazm. Itu alasannya, oke? Karena tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazm. Yang kedua, yashuddul atfalu al-habla. Anak kecil itu menarik tali. Silahkan. Ya, silahkan Bapak sebutkan apa sebabnya dibaca marfu di situ. Oke, yang ketiga, siapa lagi nih yang ketiga? Belakang. Yang mana? Ini atau Mir? Samir kah? Coba Samir. Mana fi'il mudhari'nya? Yang ketiga. Kamu nggak bawa bukunya? Waduh, Imam Syafi'i nggak perlu pakai buku. Mana lagi? Sudah habis. Pasis belum? Pasis sudah ya. Oh, mulai lagi, lanjut lagi dari ujung sini. Yang belakang. Ustaz, ada Ustaz. Oke. Dhahabtu ila syajarati kai astadilla bidhilliha. Coba cari fi'il mudhari'nya yang mana? Dhahabtu ila syajarati kai astadilla bidhilliha. Fi'il mudhari'nya yang mana? Ya, astadillah. Sekarang fi'il mudhari' ini dibaca marfu, mansub atau majzum? Yang mana? Harusnya astadillu. Di situ dibaca astadillu, teman-teman, atau astadillah? Astadillah. Ya, berarti itu fi'il mudhari' mansub, majzum, marfu. Marfu'nya dengan apa? Marfu'nya dengan apa? Dengan dhamma atau dengan fathah marfu'nya? Ya, harusnya marfu' dengan apa? Dhamma. Kalau dengan fathah namanya mansub. Karena kai, betul, itu fi'il mudhari, tapi tidak dibaca marfu, akan tetapi dibacanya mansub. Jadi di sini ada nggak fi'il mudhari'nya yang marfu? Tidak ketemu. Untuk contoh nomor 3 tidak ada. Kita lanjut lagi dari depan, silahkan Pak Nuzul Athuru. Ya. Fi'il mudhari'nya yang mana? Oke, dibaca apa fi'il mudhari'nya? Alasannya? Memajzumkan. Masya Allah. Lanjut. Al-kalbu yahrusul manazila wal mazari'a. Anjing itu menjaga rumah dan kebun-kebun. Silahkan. Kata kerjanya yang mana fi'il mudhari'nya? Iya.
Fi'il mudhari'nya sebab marfu'nya apa? Ya, tidak ada huruf nasbinnya dan tidak ada huruf jazmnya. Lanjut. Alaika antasma an-nasihata. Kamu harus mendengarkan nasihat. Oke. Coba dicari kata kerja fi'il mudhari'nya di situ yang mana? Alaika antasma an-nasihata. Oke, dibacanya marfu, mansub atau majzum di situ? Mansub. Apa alasan mansubnya? Oke, alhamdulillah sudah bisa mengidentifikasi. Lanjut, silakan Pak Ardiansa. Uhibbul walada alladhi yahrisu ala nadhafati thiyabihi. Saya suka anak yang memperhatikan kebersihan bajunya. Yang mana saja kata kerjanya? Ya, kata kerja fi'il mudhari'nya. Oke, betul, uhibbu. Satu lagi apa lagi? Ada dua. Oke, berarti uhibbu fi'il mudhari' marfu. Ya. Apa alasan marfu'nya? Tidak ada huruf majzum dan nasab. Oke. Yahrisu fi'il mudhari' marfu dengan dhammah. Apa alasan marfu'nya? Tidak ada huruf majzum dan harfu nasab. Oke, lanjut. Al-aklul katsiru yufsidul mi'data. Makan banyak itu merusak lambung. Yang mana kata kerjanya? Fi'il mudhari'nya. Oke, apa alasan mudhari'nya dibaca apa? Ya, alasannya? Oke, lanjut. Mana sebutkan saja langsung kata kerjanya? Ya, fi'il mudhari'nya dibaca apa? Alasannya? Karena tidak ada jazm dan nasab. Oke, lanjut. Silakan. Ya, fi'il mudhari'nya dibaca apa di situ? Alasannya? Oke, lanjut. Sempurnakan kalimat di bawah ini dengan menambahkan fi'il mudhari' yang marfu pada tempat yang kosong. Silahkan. Titik-titik. Begitu ya. Petani itu titik-titik kapas. Yang mudah aja, nggak usah menurut buku, menurut antum aja. Petani itu titik-titik kapas. Mananun. Mananun anak juga kelupaan. Ayo boleh membawa, lebih mudah. Ya, yahmilu. Oke, lanjut. Alkitu titik-titik alfarota. Kucing itu titik-titik tikus. Kucing itu titik-titik tikus. Kira-kira kita kasih kata kerja pada bahasa Indonesia? Memakan ya, memakan akala yakulu. Berarti apa? Alkitu yakulu alfa rota ya. Lanjut, al-halaku titik-titik asya'ara. Tukang rambut itu barber itu titik-titik rambut. Iya. Iya. Tukang cukur itu menggundul rambut. Lanjut. At-tajiru titik-titik al-labana. Pedagang itu titik-titik susu. Boleh. Apa menjual atau membeli? Menjual ya. Menjual itu apa? Ba'a yabi'u. Al-labana ya. Lanjut. Al-mar'atu titik-titik ajarrota. Apa artinya? Jarrota di situ diterjemahkan apa? Teman-teman? Perangkap. Silakan lanjutkan bahasa Indonesia dulu. Perempuan itu titik-titik perangkap. Iya. Apa perangkap itu? Al-jarrota apa di situ? Perangkap, iya. Jebakan. Titik-titik jebakan. Bahasa Indonesianya terkena. Perempuan itu terkena jebakan.
Wah, ini sama Mokondo nih rasanya. Kena jebakan sama Mokondo. Ya. Nah, agak terkena jebakan. Apa yang terkena? Tusi Bu, tapi bukan al-jarrota harusnya. Harusnya al-jarrotu yang menimpanya kan harusnya kan. Jadi nggak bisa. Ya, boleh masuk. Dakhala yadkhulu al-mar'atu tadkhulu al-jarrota. Masuk jebakan. Oke, ikhwan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk banyak berlatih di rumah. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah tinggal sedikit lagi selesai. Setelah itu kita berikan ringkasan dan mulai untuk apa? Murojaah. Sebelum masuk ke buku selanjutnya, nanti kita evaluasi dengan beberapa tambahan yang mungkin bisa jadi tidak sama dengan yang ada di buku. Jadi ada beberapa pertemuan nanti kita tidak menggunakan buku untuk memperjelas materi kita, begitu, mendetailkan apa yang sudah kita pelajari. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.